Di saat kita ngomongin media perwibuan, orang awam kebanyakan waktu ya punya persepsi media perwibuan kayak anime, manga gitu-gitu ya isinya waifu sama husbando, waifu cewek cantik anime gitu dan husbando ya cowok anime ganteng. Walaupun orang awam yang lu sebut normis ini nggak menyebutkannya secara eksplisit karena kemungkinan besar mereka nggak tahu istilah apa tuh waifu sama husbando ini. Mereka pasti kepikiran kayak apa tuh kata pengganti gitu loh yang mirip artinya sama itu, kayak misalnya cewek anime yang imut, yang lucu-lucu, kawaii-kawaii gitu kan. Gue nggak tahu kalau lu pada, tapi ini pengalaman gue pribadi aja gitu loh sama orang yang kayak nggak terlalu into pop culture di Jepangan. Hal ini tuh nggak salah karena emang marketing anime, nggak media perwibuan Jepang itu dari atas sampai ke bawah ya nggak bakal jauh dari hal itu. Cuman di satu sisi anime dan manga itu sebenarnya gak cuma nawarin waifu sama husbando doang, tapi media perwibuan pop culture di Jepangan layaknya media hiburan lainnya itu mempunyai aspek kritik sosial terhadap masalah yang ada di masyarakat. Hal ini tuh kayak jarang didiskusikan deh, walaupun sebenarnya ada gitu lah. Elemennya kayak lu misalnya ngomongin, lu tanya ke fans One Piece itu pasti paham banget One Piece itu isinya tentang mengkritik pemerintahan yang korup, itu salah satu contohnya. Maksud gua tentang jarang di highlight ini ya sebenarnya fans anime in general, wibu-wibu Indo ini jarang ngomongin hal ini gitu loh, gua tangkepi gitu loh. Kayak pas gua riset nyari inspirasi konten, lu search di YouTube, kebanyakan channel wibu itu orang-orang bahasanya isekai, power fantasy, overpowered gitu, terus ada ecchi haramnya pakai template judul MC yang dulu diremehkan sekarang menjadi kuat gitu-gitu bla bla bla, terus pakai thumbnail clickbait rada ecchi rada bejat. Itu gak bakal jauh dari itu. Lu search apa tuh channel YouTube wibu, TikTok, konten-konten banyak kayak gitu ya. Makanya lu pada wibu jangan kaget gitu loh kalau lu dianggap freak, dianggap aneh, karena ya emang yang ditawarin di YouTube konten wibu banyak kayak gitu. Gua nggak mau munafik, gue tetap suka anime yang bejat ya, gak ada elemen ecchinya kayak ya gitu dah. Tapi di saat gue ngomongin media perwibuan anime ke orang awam atau dalam tanda petik normi ya, gue selalu ngasih tahu media perwibuan itu ya ada yang sampah, ada yang bagus. Kebanyakan waktu kalau misalnya gue ngasih tahu bagus ya tentang anime, gue selalu nyodorin ada elemen kritik sosial yang gue rasa disampaikan dengan bagus gitu di beberapa cerita yang gue temukan. Kritik sosial yang gue temukan itu bermacam-macam. Ada yang ngebahas tentang kritik terhadap politik kayak sistem pemerintahan misalnya, dan ada juga yang ngebahas tentang ketimpangan sosial serta kesetaraan gender juga. Dan plus buat gue pribadi tentang elemen kritik sosial kalau gue nemu gitu di media perwibuan bikin gue tambah suka nyimak ceritanya, apalagi kalau disampaikan dengan sangat bagus. Ujungnya ya hal ini tuh pas gue nonton anime, baca manga atau apapun itu media perwibuan, itu gue ngikutinnya nggak sekadar have fun doang gitu, tapi di satu sih gue diajak berpikir kritis tentang masalah apa sih yang mau ditunjukkan sama pembuat cerita ini dan apa sih pesan yang mau disampaikan sama dia itu. Biar mempermudah bahasan, mungkin ya enaknya kita kasih contoh series aja gitu loh yang mau gue highlight beberapa, dan bakal ada spoiler dari Attack on Titan, Kusure no Hitorigoto, dan Cyberpunk Edge Runners yang gua rasa punya aspek kritik sosial yang lumayan bagus penyampaiannya. Contoh yang gua list ini gua pakai karena gua rasa ya ini series lumayan mainstream dan banyak orang yang tahu lah pasti gitu loh, jadi gampang bahasannya. Oh gitu dah, anyway langsung aja gua mulai segmen ini dari Attack on Titan. Pokok Attack on Titan ini tuh banyak banget aspek kritik sosialnya dari awal sampai akhir cerita. Tapi yang mau gua jadiin fokus utama, yang mau gua sorot adalah Uprising Arc atau drama lainnya itu Royal Government Arc. Yang disampaikan di arc ini adalah kritik terhadap pemerintahan monarki sama oligarki yang ada di dalam dinding itu. Oligarki itu adalah keadaan di mana sedikit orang memegang kekuasaan banyak hal. Pemerintahan dalam dinding sangat mengendalikan informasi yang boleh ditunjukkan ke publik. Jadi pemerintahan ngasih tahu lu cuma boleh lihat A doang. Dan masyarakat dalam dinding ini stagnan banget perkembangan ilmu pengetahuannya. Contoh informasi yang pemerintahan itu sangat mengendalikannya bisa kita intip dari backstory-nya Erwin Smith. Ayahnya itu seorang guru yang dibunuh karena memiliki teori tentang asal-usul Titan, yang hal tersebut dirasa mengancam pemerintahan dalam dinding. Stagnannya pengetahuan juga bisa kelihatan banget gitu loh dari awal cerita, di mana Survey Corps, pasukan pengintai itu cabang militer yang fokusnya ke penjelajahan keluar dinding dan ilmu pengetahuan seputar hal yang berkaitan tentang Titan itu selalu dihalangin pemerintah seperti dikasih budget yang minim. Baru ada perkembangan tentang pengetahuan seputar Titan itu setelah mereka menumbangkan pemerintahan yang ada. Kayak Titan itu dulunya manusia lah, mereka baru tahu setelah kerajaan ditumbangkan, dan mereka juga baru bisa mengembangkan senjata baru setelah ngambil teknologi rahasia yang lagi-lagi ada di pemerintahan. Di satu sisi pemerintahan oligarki ini mereka pengen mikirin dirinya sendiri tuh. Kayak kalau nggak salah tuh ada satu scene di mana settingan gitu, ada satu pasukan itu di settingan ngomong kalau misalnya dindingnya udah jebol gitu loh, tapi yang si
orang pemerintahan, yang penting kita aman, kabur dulu, gak peduli orang-orang yang mati gitu. Ternyata itu settingan. Akhirnya ya itu terbukti si orang-orang pemerintahan ini dirasa mengancam keselamatan orang-orang, akhirnya dipenjara. Terus lanjut ya, gue mau ngomongin Kusuryano Hitorigoto yang gue suka banget ceritanya jujur. Dan gue suka banget sama Mao itu, MC-nya keren banget, juga top tier MC, top tier waifu, dia cantik banget. Satu bagian yang menarik buat gue selain settingnya adalah aspek kritik sosial yang disampaikan di cerita ini. Kritik sosial yang gue rasa jadi tema besar Kusuryano Hitorigoto adalah ketimpangan sosial dan cara hidup sebagai perempuan, dan ini disampaikan melalui pandangan Mao sebagai MC kita. Mao menunjukkan struggle perempuan yang hidup dari keluarga kelas bawah itu seperti apa. Mindset Mao yang sangat berhati-hati dalam bertindak, apapun itu dilakukan untuk mengurangi resiko yang membahayakan dirinya dalam situasi tertentu. Makanya tuh sahabat si Jinsi sering miskom karena Mao itu selalu mikir pilihan yang paling amat buat dirinya gitu loh. Karena dia mikir kalau misalnya salah ngomong sedikit aja ya dia bakal dibunuh. Soalnya dia dari keluarga kelas bawah dan gampang digantikan gitu. Dia merasa kayak gitu. Belum lagi Mao itu perempuan dan dia ini dari daerah di mana kejahatan terhadap perempuan itu sangat rentan terjadi. Makanya dia tuh punya rutinitas pakai makeup bukan ngebikin dia kelihatan cantik, itu buat ngebikin dia kelihatan jelek. Lu kombinasikan orang yang dari keluarga kelas bawah dan tempat tinggalnya itu di daerah kejahatan terhadap perempuan rentan terjadi, hasilnya ya Mao ini yang punya mindset ekstra berhati-hati banget gitu loh. Walaupun sebenarnya cuma melakukan hal biasa, tapi dia harus berhati-hati. Kalau kita cocokin ya sama kejadian dunia ya, gue ngerasa perempuan kalau ngeliat Mao itu bisa relate di beberapa aspek cara tindakannya Mao ini. Ekstra berhati-hati banget itu kalau keluar rumah, dan mungkin gue rasa ya ada yang relate pasti sama Mao ini kalau buat perempuan. Anyway, terakhir contoh yang mau gue sorot di segmen ini adalah Cyberpunk Edge Runners yang merupakan adaptasi anime dari game Cyberpunk 2077 kalau nggak salah. Tema yang disorot juga kurang lebih serupa gitu kayak Kusuryano Hitorigoto, yaitu tentang keluarga ekonomi kelas bawah. Cuman tentu aja presentasinya berbeda. Cyberpunk Edge Runners lebih fokus ke bagaimana kalau suatu kota itu dikontrol oleh segelintir orang saja, dan dalam hal ini perusahaan swasta yang bebas ngapain aja. Dan salah satu contohnya itu ditunjukkan pada biaya medis itu mahal banget. Belum lagi MC kita ini David Martinez datang dari keluarga yang miskin dan ibunya itu kerja di banyak tempat sampai melakukan hal yang melanggar hukum buat survive. Yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya. Ujungnya ya kalau lo posisikan diri sebagai si MC David Martinez, emang mau gimana lagi? Karena keluar dari kemiskinan yang ditempuh dari David Martinez itu ujungnya melanggar hukum. Caranya gimana lagi gitu? Cara legal itu susah banget buat ditempuh di masyarakat yang udah tercipta kayak gini. Ujungnya aspek kritik sosial yang disampaikan di Cyberpunk Edge Runners ini, gue ngerasa mungkin di luar sana banyak orang yang kayak David Martinez terpaksa melakukan hal ilegal bukan karena dia mau, tapi ya karena mau gimana lagi gitu loh buat survive. Tapi apakah aspek kritik sosial yang dibawakan di media perwibuan ini selalu bagus? Jawabannya tentu aja tidak gitu loh, tetap punya kekurangan. Ini contoh series yang gue rasa menyampaikan pesan kritik sosial, tapi bagi gue kurang ngena aja gitu loh pesannya. Lu boleh gak setuju nggak apa-apa. Pokok yang mau gue sorot di sini adalah Demon Slayer sama Oshinoko. Contoh pertama, Demon Slayer. Spesifiknya gue mau bahas karakter Mitsuri Kanroji. Perempuan di zaman settingnya Demon Slayer itu punya tuntutan ya, lu harus cantik aja udah cukup, dan lu harus lembut biar kelihatan imut, cantik itu, terus dinikahin sama orang. Itulah kurang lebih standar sosial yang ada di zaman dulu. Tapi si Mitsuri Kanroji ini beda. Dia tuh punya fisik yang kuat banget dan dia tuh makan banyak banget. Di ceritanya dia tuh punya otot yang lain dari kebanyakan orang, makanya fisiknya kuat banget. Hasilnya ya dia dianggap nggak imut dan nggak cantik sama sekali gitu di standar sosial yang ada di zaman itu. Pokok pesan yang disampaikan jelas banget ya, perempuan itu nggak harus lemah gemulai gitu loh. Lu kalau mau kuat ya nggak apa-apa gitu loh, nggak ada salahnya. Masalah gue sih coba satu aja gitu loh, Mitsuri Kanroji kalau mau direpresentasikan sebagai perempuan yang kuat, kenapa kayak nggak ada otot-ototnya gitu loh. Sebenarnya ini nggak terlalu masalah banget gitu ngeliat lore. Cuman bagi gue, buat gue pribadi, biar pesannya lebih ngena, kenapa nggak sekalian dibikin kayak perempuan yang berotot aja gitu loh. Mungkin karena desainnya dibikin gini gak berotot, mungkin biar masih bisa dianggap waifuable, biar dianggap kawaii gitu deh. Mungkin contohnya yang paling mendekati sih ada Jolin Kujo. Itu bagi gua representasi perempuan kuat yang bener-bener rumit disampaikan gitu, kayak menunjukkan fisiknya yang berotot atau apalah gitu. Dan pesannya buat gue pribadi pas gua ngeliat Jolin itu lebih ngena. Atau kalau pengen full buff sekali ya, berotot sekalian, itu bisa aja lihat Noi dari Dorohedoro. Anyway, series kedua yang bagi gue punya aspek kritik sosial tapi penyampaian itu kurang ngena, itu ada di Oshinoko. Ya, gue akuin gue suka banget sama Oshinoko, tapi tetap aja ini series punya kekurangan di beberapa aspek, dan gue ngerasa
aspek yang lemah itu elemen kritik sosial. Dan kritik sosial yang disampaikan di series Oshinoko itu kan ngebahas sisi gelap industri entertainment hiburan, yang mungkin hal ini cukup seger buat media perwibuan akhir-akhir ini. Gue juga jadi tahu gitu cara kerja industri hiburan di Jepang itu kayak gimana, tipis-tipis gitu loh, karena emang diselipin gituan lah sama yang ngebikin ceritanya. Tapi gini, di sisi lain penyampaiannya bagi gue kurang dalam, rasanya tuh cuma surface level doang, dan gue ngerasa rada lebay penyampaiannya, atau ya pretensius dikit. Dan hal ini kalau nggak salah gue omongin juga pas gue ngebahas review Oshinoko di video gue review itu. Tetap ini series punya cerita yang fun dan gue enjoy ngikutinnya, sampai sekarang gue baca tiap rilis chapter baru. Cuman pada akhirnya dasarnya itu Oshinoko itu revenge story dan elemen kritik sosial itu cuma kayak jadi makanan sampingannya. Gue nggak masalah, tapi makanan sampingan ini kurang enak aja buat gue pribadi. Anyway, terakhir penutup dari gue nih ya, gue tetap bakal suka anime yang punya waifu cantik-cantik gitu loh. Dan lu pada juga mungkin sama, atau yang suka husbando gitu ya bakal sama gitu loh ya kan saya. Cuman ya balik lagi, POED itu anime sama manga itu gue rasa lebih nawarin dari sekadar waifu doang gitu loh. Anime manga media perwibuan itu nawarkan aspek lain, dan aspek yang ditawarkan yang gue rasa jarang di highlight sama wibu Indonesia gitu loh. Kalau lo lihat mampir konten-kontennya adalah itu aspek kritik sosial. Tetap kok ada aspek kritik sosial yang disampaikan di suatu cerita media perwibuan dengan bagus, tapi tetap juga ada aspek kritik sosial yang disampaikannya kurang bagus, dan itu hal yang wajar buat media hiburan. Ujungnya buat gue pribadi, kalau misalnya ada series yang ngebawain elemen kritik sosial ini, gue nggak sekadar have fun doang, tapi di satu sisi gue diajak berpikir kritis juga. Sebenarnya masih banyak lagi series yang gue rasa nunjukin kritik sosial gitu, kritik masalah sosial. Kayak ada juga Yubisaki Toreren yang menunjukkan cara orang tuli hidup di masyarakat itu kayak gimana, dan struggle-nya itu apa aja. Vinland Saga yang highlight perbudakan sama efek perang itu apa. Terus juga ada Jujutsu Kaisen yang sebenarnya punya loh. Jujutsu Kaisen itu ada elemen politiknya loh, walaupun nggak eksplisit banget, implisit emang Jujutsu Kaisen elemen politiknya. Sama ada satu scene itu yang apa tuh, yang beras merah itu. Gue nggak tahu lengkapnya, ntar gue masukin di editan video, lu baca aja ini dah yang scene beras merah itu. Terus juga ada 86 yang highlight diskriminasi etnis, yang ngebahas topik rasisme gitu. Pokok poinnya yang berulang kali gue ucapin lagi nih ya, media perwibuan itu nggak nawarin waifu husbando doang. Ada banyak hal lain yang bisa lu diskusikan, dan salah satu hal yang bisa didiskusikan adalah elemen kritik terhadap masalah sosial ini. Jangan bahas ecchi-ecchi mulu. Pokok gitu aja deh, bye.